hari ini firqah Khawarij masih hidup, Pak. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa, orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1.100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam, melahirkan 1.100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantahan, kita melihat sejarah. Dan juga bukan hanya orang Islam yang dilanda ini, orang Kristen juga, Pak. Terbelah dalam perang 30 tahun, membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga Kristen terbelah menjadi Katolik dan Protestan, mereka selesai dalam Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Habis itu selesai. Orang Kristen lebih dulu sadar dari kita, tapi kita hari ini betul-betul terlena dengan mimpi-mimpi politik. Dan ini dijejali oleh orang-orang Barat. Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London. Kok nggak sadar gitu loh. Mereka menyuarakan khilafah, tapi di Inggris mereka tidak sanggup melakukan itu. Dan mereka melakukan di negara-negara Islam menyuarakan khilafah seolah-olah ini adalah proyek masterpiece dari Tuhan. Saya selalu bantah itu. Karena kejahatan-kejahatan khilafah tidak bisa kita bantah, Pak. Silahkan baca buku Haqiqatul Ghaibah. Tulisannya Faraj Faudah dari Mesir. Gara-gara nulis begini, Faraj Faudah dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin di Nasser City. Karena dia memberikan kejahatan-kejahatan khilafah itu secara rinci dari literatur Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, At-Tabari, semua ditulis, Ad-Dinuri, semua ditulis di dalam buku itu. Artinya apa? Dari semua pemahaman-pemahaman yang hari ini dijejalkan kepada kita oleh agen-agen khilafah ini seperti Felix Xiao, Ismail Santo, HTI, ex-HTI, dan juga Khilafatul Muslimin melalui JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII. Ini semua adalah mimpi-mimpi yang ingin membakar kita semua. Ya, kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara. Kemudian ideologi-ideologi yang lahir dari bangsa ini hari ini berusaha dijejalkan paksa ke bangsa kita. Ini kan ironis, ambiguitas. Paham-paham khilafah dan sebagainya itu yang dianggap sebagai paham yang diturunkan dari langit oleh Tuhan, berusaha dijejalkan kepada kita sementara khilafah itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Khilafah itu tumbang 1924 di Turki lewat Sultan Abdul Majid II. Sampai hari ini terkapar dan tidak sanggup mencari oksigen lagi. Dan ini hari ini yang dijejalkan kepada bangsa kita, bahwa ini adalah proyek masterpiece ciptaan Tuhan yang harus kita anut dan seolah-olah ini adalah solusi bagi semua. Ini yang harus kita pahami, bahwa paham-paham seperti ini adalah paham-paham yang sebenarnya ingin mendegradasi Pancasila secara evolusif. Ini yang harus kita pahami. Berjubah-jubah agama dengan membajak kesalehan, mereka lalu bergulir di tengah-tengah kita, di kampus-kampus kita, di generasi muda kita. Karena mereka nanti 20-25 tahun ke depan akan menjadi pemimpin. Dan dengan harapan mereka akan melakukan revolusi merangkak, menguasai wilayah per wilayah, enklav per enklav. Hingga akhirnya betul-betul Pancasila ini betul-betul akan mati dengan sendirinya melalui regulasi-regulasi yang akan diciptakan oleh mereka. Jubah-jubah agama ini kemudian diberi sorban, diberi narasi-narasi ayat-ayat dan sebagainya. Hari ini orang-orang betul-betul terbius dengan jubah agama. Padahal kejadian seperti ini tidak hanya terjadi hari ini. Ini sudah berabad-abad. Modus penipuan politik menggunakan agama. Pasca kenabian Muhammad. Kalau soal Nabi Muhammad kita tidak perlu bahas. Ini kepemimpinan nubuah. MPR-nya Allah langsung. Nggak perlu digugat. Allah mengawal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Ini adalah kepemimpinan yang maksum, yang akan terbebas dari perbuatan-perbuatan salah yang mengakibatkan dosa. Tapi setelah itu, manusia biasa yang memimpin.
Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini semua adalah para sahabat yang pada prinsipnya ring satunya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya manusia biasa. Lalu apakah saya ingin mendevaluasi dari para sahabat itu? Tidak. Wallahi tidak. Ini adalah orang-orang suci. Saya selalu menyebut nama Sayyidina di belakang mereka. Karena ini adalah bagian dari ring satunya Nabi Muhammad dan mereka mewarisi hadis-hadis ribuan hadis sahih. Tapi bagaimanapun ketika mereka terlibat dalam pergumulan-pergumulan politik, mereka tetap saja bergumul dengan kejahatan-kejahatan yang melingkarinya. Kalau bukan dilakukan oleh dia, pasti dilakukan oleh orang lain. Inilah politik dalam konteks beragama. Kalau kita lihat misalnya, kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar Khulafaur Rasyidin ini harus kita pahami penuh dengan kejahatan-kejahatan. Hari ini yang dijual khilafah itu adalah soal proyek-proyek masterpiece seolah-olah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu atas nama Islam. Saya bantah ini. Ini adalah ekspansi kekuasaan, Pak. Kalau kita mau tahu kita hari ini dibanggakan dengan khilafah yang menguasai Eropa hampir 700 tahun, seolah-olah ini adalah kekuasaan Islam. Bukan, ini kekuasaan politik orang Arab yang ingin menjajah Eropa. Islam tidak mengenal pembunuhan. Bani Umayyah menguasai Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Toulouse di Prancis, membunuh 21 juta orang. Ini bukan Islam, Pak. Ini politik yang menggunakan jubah-jubah keislaman. Setelah kekuasaan terakhir Islam tumbang di Granada, di bawah Amir Muhammad ke-12, apa yang terjadi? Keimanan Islam juga tumbang di Eropa, tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Kalau hari ini ada orang Islam di Eropa, itu imigran, Pak, atau pengungsi dari negara-negara Arab. Tidak ada satu genetik pun disisakan. Masjid menjadi gereja, istana raja menjadi museum dan sebagainya. Sampai hari ini. Itu yang terjadi kalau kita lihat di Spanyol misalnya, atau di Italia. Gereja-gerejanya itu bekas masjid, makanya ada menara dan sebagainya. Itu yang disisakan. Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kalau kita mau bantah-bantahan secara akademik, kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatran, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Saya kalau sudah bicara ini, saya semangat, Pak. Karena apa? Somalia, saya cerita lagi, ini saya sudah ceritakan di IPDN. Somalia hari ini betul-betul menginginkan dan menyesali. Kenapa sih Somalia itu nggak punya Pancasila sejak dulu? Ini diutarakan langsung oleh Menteri Agamanya ke saya. Saya Zoom berkali-kali dengan mereka. Mereka ingin menanyakan konsep bagaimana Indonesia menangani radikalisme dan intoleransi. Ya saya bilang kuncinya satu, Pancasila. Kalian harus punya Pancasila, harus punya NU, harus punya Muhammadiyah. Ini resepnya. Dan hari ini mereka sedang merumuskan itu. Karena mereka heran, Pak, di Somalia itu. Ini saya dibantah di YouTube, entah oleh siapa dibantah. Saya mendengar langsung dari mereka. Wallahi, ini saya sumpah. Mereka mengatakan langsung, Kementerian Somalia mengatakan, Pak, faham kami ini sama. Ulama-ulama kami semua jebolan dari Mekah. Kami sama sepakat mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan musik, sama. Kami penganut Salafi Wahabi semua. Tapi perang di sini nggak pernah selesai. Tuh. Makanya kalau di IPDN saya ceritakan secara genealogis, ya inilah produk al-wala wal bara itu, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang berbeda. Ini memang menjadi racun, Pak, yang akhirnya melahirkan proses takfir itu. Saya dibantah juga. Ibnu Taimiyah nggak seperti itu. Karena saya mengatakan ini adalah, jangan main bantah aja sebelum baca kitab-kitab. Karena ini semua produk dari sana. Artinya begini loh.
bahwa ketika suatu bangsa itu sudah diberi mimpi-mimpi utopis tentang politik. Ini kalau saya kan belajar, saya terus terang belajar filsafat, Pak. Jadi ada satu teori, bukan teori, tulisan namanya Ernest Bloch. Bukunya judulnya Das Prinzip Hoffnung, maka penganutnya harus betul-betul dijejali dengan cita-cita politik yang utopis, yang nggak masuk akal. Maka kemudian ideologi itu terus dijaga, seolah-olah tujuannya itu harus dicapai. Ini yang selalu digulirkan. Mereka tahu khilafah ini sudah tidak applicable. Hari ini kita lihat Taliban nih. Taliban itu dengan bangganya ketika menguasai Kabul dan dia mendeklar bahwa dia menguasai Afghanistan, dia dengan bangganya, sayalah penegak. Gus, 2 menit lagi. Iya, ya. Sayalah penegak khalifah di bumi ini dan akan dimulai dari Hurazan. Ini sesumbar mereka. Tapi apa kemudian setelah mereka menguasai negara itu? Mereka hanya sanggup menghidupkan listrik 8 jam dalam sehari. Dan mereka hari ini ngemis-ngemis investasi dari Rusia dan Cina. Itulah negara hari ini. Itulah kehidupan bernegara hari ini yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Kita terjaring dalam geopolitik dan geoekonomi global yang tidak bisa kita hindari. Artinya kalau Indonesia ini ingin dijadikan khilafah oleh Ismail Santo, mereka bisa nggak hidup sendiri? Itu soalannya. Dan kemudian yang terakhir, 2 menit. Silakan, Gus. 2 menit, kejam sekali. Warningnya 5 menit gitu loh. Nanti ada sesi tambahan nanti, Gus. Saya ini malu sama Pak Ismail, sama Prof. Aji, ampun saya. Ini saya sok tahu banget ini. Jadi yang terakhir begini. Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan begini. Ada 2 hal yang paling sering saya katakan. Satu adalah ketika politik menunggangi agama, maka semua kejahatan politiknya akan terlihat terhormat. Ini. Ada quote kedua yang saya katakan adalah kalau kita percaya bahwa Tuhan itu satu, maka kita harus percaya yang menciptakan semua manusia dengan segala perbedaannya adalah Tuhan yang sama. Ini logika dasar. Oleh karena itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, maka kita hari ini, takdir-takdir keimanan kita adalah takdir-takdir kelahiran kita. Saya lahir di Madura, maka saya Islam. Kakek saya Islam, buyut saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko, saya Katolik, Pak, saya jamin. Kalau saya lahir di NTT, saya Katolik. Percaya saya lah. Karena kita tidak pernah diberi tawaran saya akan lahir dari orang tua beragama apa dan akan lahir di wilayah mana. Ini semua perbedaan-perbedaan yang kita alami hari ini adalah sunnatullah, kehendak Tuhan. Tidak bisa kita hindari. Lalu apa? Ketika saya lahir merasa menjadi orang Islam, lalu saya merasa menjadi manusia yang terbaik. Ini adalah pemahaman yang salah, Pak. Karena kita semua ini, takdir-takdir keimanan kita ini tergantung dari di mana kita dilahirkan. Lalu kemudian kita tidak boleh menganggap bahwa I'm the masterpiece. Nggak boleh, Pak. Kita semua manusia ini dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama tanpa kita harus melihat latar belakangnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.